Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semuanya, Shalom. Mari kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan. Nah, kita lihat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-16. Mazmur 16, mari kita sama-sama melihat. Mazmur 16, kita sama-sama melihat ayat 7 dan ayat 8. Udah. Mazmur 16 ayat 7 dan ayat 8. Mari kita sama-sama melihat bagian ini. Malam hari ini saya diberikan tema yang sangat menarik, Stronger than Struggles. Jadi bagaimana kita menjadi orang-orang yang kuat meskipun dalam kehidupan kita hari-hari ini kita menghadapi banyak sekali tantangan, banyak sekali tekanan, banyak sekali perjuangan yang harus kita hadapi. Mari kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang nggak tergoyahkan oleh apapun. Kita tetap memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Mari kita belajar dari hidupnya Daud, saudara. Mazmur pasal 16 ayat 7 dan ayat 8. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menemukan, kita baca sama-sama bagian ini. 1, 2, 3. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hari, hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Bagian ini menarik sekali, Bapak Ibu Saudara, kalau kita merenungkan bagaimana kehidupan Daud. Kita tahu bahwa Daud adalah orang yang menghadapi banyak sekali tantangan, banyak sekali tekanan, banyak sekali ancaman, banyak sekali masalah. Nah, saya mau katakan simpel begini, bahwa di dalam hidup kita hari-hari ini, kita menghadapi banyak sekali tekanan, kita menghadapi banyak sekali tantangan, banyak sekali masalah. Tapi bagaimana kita menjadi orang-orang yang lebih kuat dibanding dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Kita jadi orang-orang yang tetap tegar, tetap kuat, nggak tergoyahkan. Nah, saya nggak akan khotbah terlalu panjang lebar, karena kita jam 8 lebih 5 udah mesti selesai, Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama lihat. Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama, coba kita lihat ayat 1. Ayat 1. Ini yang menarik yang diungkapkan oleh Daud. Mazmur ini ditulis oleh Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Ini yang perlu kita garis bawahi. Ini yang pertama. Bagaimana supaya di dalam kehidupan kita, di dalam perjuangan kita, di dalam menghadapi masalah demi masalah, kita menjadi orang-orang yang tetap kuat. Hal yang pertama, ketika kita menjadikan Allah sebagai tempat perlindungan kita. Ketika kita menjadikan Allah tempat perlindungan kita. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, manusia nggak bisa berlindung dengan sesuatu yang lain, kecuali pada Tuhan. Hari-hari ini kekayaan nggak bisa jadi tempat perlindungan kita. Hari-hari ini apapun juga yang tadinya bagi manusia, wah itu jadi satu kekuatannya. Tapi ternyata Tuhan porak-porandakan hari-hari ini. Tuhan kayaknya mau men-setting ulang kehidupan manusia. Orang yang tadinya bersandar sama kekayaannya, mungkin dengan perusahaannya yang besar, hari-hari ini kita melihat. Mau perusahaan yang kecil kayak, mau yang gede kayak, Tuhan dulu lantakkan semuanya. Tuhan kayaknya atur ulang, disetting ulang nih. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita, kita akan mampu menjadi orang yang tetap kuat, tetap tegar, apapun perjuangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita hadapi, bagaimana kita tetap menjadi orang yang kuat ketika kita menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita. Jadikan Tuhan tempat perlindungan kita. Nggak ada lagi yang lain. Nggak ada yang lain. Jadikan Tuhan tempat perlindungan kita. Bagian ini baru kemarin saya sharingkan juga sama anak-anak. Kita tiap minggu kita ada 2 kali ibadah. Hari Minggu kita ibadah Minggu. Tapi tengah minggu kita juga ada ibadah kayak komsel gitu. Jadi saya, istri, 3 anak dengan mbak. Kebetulan mbak saya juga Katolik, jadi kita ibadah bareng-bareng. Kemarin saya sharingkan sama mereka. Kita jalanin hidup ini nggak bisa bersandar sesuatu yang nggak kokoh. Saya kemarin kasih contoh sama mereka. Papa bisa nyender nggak sama meja makan ini? Bisa. Tapi karena meja makan ini gampang bergeser, maka Papa juga akan jatuh.
kalau semama meja makannya bergeser, begitu pula dalam hidup kita. Kita ngerasa kuat dengan kekayaan kita, tapi akhirnya apa? Kekayaan itu bisa hari ini ada, besok nggak ada. Gampang bergeser. Maka dari itu dalam hidup kita, supaya kita tetap menjadi orang-orang yang kuat, kita perlu menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, di dalam ayat 7 dikatakan, ini dikatakan, aku memuji Tuhan. Ini saya suka. Kalimatnya Daud ini simple tapi maknanya dalam. Aku memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini yang kedua. Bagaimana supaya di dalam perjuangan hidup kita, menghadapi tekanan, menghadapi masalah, pergumulan, apapun, bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang tetap kuat. Bahkan lebih kuat, lebih tegar, ngadepin. Yang kedua, mari kita isi hati, pikiran kita, mulut kita dengan pujian. Kita perlu membiasakan diri untuk memuji Tuhan. Makanya perlu membiasakan diri, apapun yang kita lakukan, kita sambil nyanyi, memuji Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika hati, pikiran kita, atau jiwa kita, roh kita, diisi dengan pujian, pengagungan kepada Tuhan, itu akan menjadi sebuah kekuatan buat kita. Saya yakin dan percaya, firman Tuhan katakan jelas, Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Ketika kita memuji Tuhan, maka di situ kekuatan dari Allah, kemuliaan Allah, kuasa Allah, otoritas Allah akan dinyatakan. Oleh sebab itu penting, ketika kita ini ngalamin berkat yang berlimpah, bersyukur, memuji Tuhan. Begitu pula sebaliknya, ketika kita ngalamin masalah-masalah yang berat, pergumulan yang berat, mari kita belajar tetap bersyukur sama Tuhan, tetap memuji Tuhan. Ya saya nggak tahu Bapak Ibu teman-teman yang di PDPK, saya kemarin udah sempat sharing belum ya? Saya lupa, saya khotbah terakhir di PDPK bulan apa ya? Bulan apa ya Bu Weni? Kalau nggak salah sih antara Mei mungkin, Mei atau Juni lah, kurang lebihnya. Saya nggak ingat persis. Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan, kalau hari ini saya boleh ada, saya cuma mau katakan simple gini, ini anugerahnya Tuhan. Kenapa? Karena sebenarnya di antara bulan Juli dan Agustus kemarin, saya nyaris lewat, bener-bener nyaris lewat. Karena kemarin di bulan Juli, saya sempat kena tifus dan DB. Jadi bareng, dua nih. Kenanya bareng. Dan waktu pertama kali ketahuan, trombosit saya 62.000. Normalnya 150.000. Dan akhirnya dokter yang saya minta konsultasi ini, saya nggak ke rumah sakit, tapi dokter ini pengurus di Persekutuan Doa di Pondok Gede. Saya sharing sama beliau, dan dibilang, Pak Sam, kalau gitu tiap 2 hari mesti cek lab. Supaya kita tahu, bisa dipantau, bisa dimonitor. Dan rupanya apa? 2 hari kemudian dicek lagi, tinggal 20.000 something. 2 hari kemudian dicek lagi, Bapak Ibu Saudara, tinggal 9.000. Ketika 20.000 something aja, dia yang dokter aja udah ngeri. Bilang, Pak Sam, ini mestinya masuk. Aku aja yang dokter ngeri nih, Pak Sam. Ngeri ini. Tapi saya bertahan, saya bilang, Pak, sorry, saya nggak mau ke rumah sakit. Satu, ngerinya kita nggak kena COVID, masuk rumah sakit malah kena COVID, gitu kan. Tapi yang kedua, jujur ngomong, kita nggak ada biaya. Saya cuma bilang sama Pak Lukito ini, Pak, kalau memang Tuhan izinkan saya hidup, ya sudah. Tapi kalau seumpama enggak, ya sudah. Artinya tugasnya sudah selesai. Tapi ketika tahu 9.000, beliau yang dokter aja juga lebih ngeri lagi, Pak Sam, aku cuman ngerinya kamu mimisan, Pak Sam. Kalau kamu mimisan, kemungkinannya bisa lewat. Dan rupanya 2 hari kemudian dicek lagi, masih 9.000 lagi. Sampai saya udah pamit sama istri, sama anak-anak saya. Seumur hidup saya nggak pernah pamit sama keluarga. Tapi sekarang bener-bener pamit. Saya cuman bilang, waktu habis doa malam itu, saya bilang sama istri dan anak-anak saya, khususnya ke anak-anak, saya bilang, kalau besok pagi papa masih
bisa bangun, Papa masih bisa hidup, ya itu anugerah Tuhan. Tapi kalau seumpama enggak, tolong izinin Papa pergi. Artinya tugasnya Papa udah selesai di dunia ini. Kita nggak bisa apa-apa. Kita nggak bisa ke rumah sakit, Papa dirawat di rumah sakit atau apa, ya ngeri COVID, tapi juga kita lagi nggak ada biaya. Nggak mau kita mesti bertahan di rumah. Saya pamit sama anak-anak, sama istri saya, dan anak-anak, waduh, namanya kita malam itu habis doa, langsung tangis-tangisan Bapak Ibu Saudara, tangis-tangisan. Dan nggak pernah-pernahnya anak-anak saya bangun pagi-pagi langsung ke kamar saya, tiba-tiba ini pagi-paginya langsung nyamperin saya. Bapaknya masih hidup apa enggak gitu. Dan saya juga semalaman nggak bisa tidur ya, gelisah. Sampai saya pikir, Tuhan, apa benar sih ini waktunya aku untuk balik? Apa benar sih Tuhan? Istri saya juga begitu, semalaman rada gelisah. Bolak-balik tangan saya digoyang-goyang. Suaminya masih gerak apa enggak gitu. Semakin dia goyang-goyang, semakin saya nggak bisa tidur. Jadi, Pak, Bu, di dalam kehidupan kita kadang ngalamin kesulitan yang seakan-akan kondisi kita udah di ujung nih. Tapi rupanya apa? Waktu itu tuh, di bulan Agustus awal itu, ketika saya bangun pagi, saya nggak tahu jam berapa itu, malam itu akhirnya kecapean dan akhirnya tidur. Bangun pagi, ketika saya bangun, namanya hati itu bersyukur rasanya, aduh Tuhan hari ini masih dikasih hidup ya. Aduh thanks banget Tuhan, thanks banget. Seumur hidup saya jadi orang Kristen, nggak pernah ngerasain bersyukur kayak di pagi hari itu. Dan di situ rupanya paradigma saya diubahkan lagi. Pak, Bu, dalam kehidupan kita ini, seringkali kita bangun pagi, kita nggak heboh untuk memuji Tuhan. Tapi kita heboh dengan yang lain, apa. Makanya dari mulai bulan Agustus kemarin sampai detik ini, itu sudah menjadi sebuah habit baru buat saya. Bangun pagi, saya nggak mau dihebohkan dengan apapun juga. Tapi bangun pagi, saya cuma mau nyembah Tuhan. Special thanks to God. Kita mesti belajar bersyukur sama Tuhan. Isi hati pikiran kita, jiwa kita, roh kita dengan pujian. Mulut kita isi dengan pujian. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Itu yang akan menjadikan kita lebih kuat. Masalah boleh ada. Saya sekarang khotbah begini bukan berarti saya nggak punya masalah. Saya pun juga punya masalah. Saya juga ngadepin pergumulan. Kalau nggak salah, saya pernah sharing di PDPK. Saya juga ngalamin. Yang tadinya ada rumah, sekarang rumah cuma ngontrak. Mobil udah sempat kejual. Tapi dengan mujizatnya Tuhan, akhirnya motor pun dikasih sama orang. Kita ngalamin Desember kemarin, nggak bisa bayar kontrakan, duitnya kurang. Tapi akhirnya dengan caranya Tuhan, mujizat Tuhan ada. Saya cuma lihat, iya Tuhan, Tuhan itu keren banget. Caranya Tuhan tuh keren banget. Mari kita belajar hidup kita dipenuhi dengan pujian, Bapak Ibu Saudara. Itu yang akan jadi sebuah kekuatan buat kita.